Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Amma ba'du faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid darain wa yafutu sujudus sahwi in sallama amdan wa in qarba al-faslu aw sahwan wa tala urfan wa idza sajada sara aidan ila sholati fayajibu an yu'ida salama wa idza 'ada al-imamu lazimal ma'mum as-sahiya al-'audu wa illa batalat salatuhu in ta'ammada wa 'alima. Alhamdulillah, materi kajian kita pada malam ini adalah merupakan lanjutan dari materi-materi sebelumnya, di mana kita sudah banyak membahas hal-hal yang terkait dengan berbagai perbuatan yang konsekuensinya kita disunatkan untuk melakukan sujud sahwi. Di antaranya misalnya adalah ketika kita meninggalkan untuk tidak melakukan salah satu atau beberapa sunat ab dalam sholat, dan juga kita disunatkan untuk sujud sahwi ketika kita ragu dalam rakaat sholat kita, dan seterusnya. Pada waktu yang lalu sudah kita bahas semua. Nah, sekarang sedikit kita akan lanjutkan dengan bahasan mengenai bagaimana sih pelaksanaan daripada sujud sahwi itu sendiri. Sebelum kita bahas bagaimana sujud sahwi itu dilakukan, kita perlu tahu dulu, perlu paham dulu bahwa sujud yang disyariatkan itu ada 4 sesungguhnya, yaitu sujud di dalam setiap rakaat sholat kita, yaitu yang 2 kali sujud setiap rakaat, dan itu adalah perbuatan rukun dalam sholat. Dan yang kedua adalah sujud tilawah namanya. Sujud tilawah adalah sujud karena kita sendiri yang membaca salah satu ayatus sajadah. Kita sendiri yang membacanya, atau kita mendengarkan orang yang membaca ayat sajadah namanya. Dan ayat sajadah itu dalam Al-Quran itu ulama sudah menghitungnya, itu ada 15 ayat, ya. Dan itu ketika dibaca utuh ayat itu, maka kita disunatkan untuk bersujud. Sujud itu disebut sujud tilawah. Insyaallah nanti kita akan bahas mengenai itu. Kemudian yang berikutnya adalah disebut sujud syukur. Sujud syukur, ya.
Sujud karena kita mendapatkan nikmat tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir adalah sujud sahwi yang hendak kita bahas sekarang ini. Sujud-sujud ini ya, itu persyaratannya seperti sholat. Jelas kalau sujud dalam sholat jelas itu karena kita sholat. Tapi sujud syukur, sujud tilawah itu memerlukan persyaratan seperti persyaratan sholat. Misal kita harus suci dari hadas, ya. Kemudian kita harus menghadap kiblat dan melaksanakan rukun-rukun yang lainnya dalam sujud tersebut. Nah, di luar sujud yang ini tidak ada sujud lagi yang lainnya. Artinya kalau ada orang melakukan sujud yang tidak termasuk salah satu sujud ini, yang 4 tadi itu tidak dikenal, tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan orang tiba-tiba sujud dan sujudnya bukan salah satu sujud yang 4 ini. Tidak boleh, dan ulama mengatakan itu hukumnya haram. Haram kita tiba-tiba sujud bukan salah satu sujud yang 4 ini. Tidak boleh kita sujud sembarangan sujud yang tidak disyariatkan oleh syariat. Ya, itu harus kita perhatikan karena kadang-kadang orang karena tidak paham tiba-tiba dia sujud. Taruhlah misalnya orang setelah sholat, ada beberapa pernah yang lihat orang sholat, setelah sholat mungkin setelah zikir dia sujud. Nah, mudah-mudahan sujud syukur atau sujud yang lainnya gitu. Tapi kalau kita tanya dia, ya sujud saja, itu tidak boleh. Tiba-tiba sujud tanpa ada latar belakang sebabnya. Tidak boleh sujud seperti itu. Nah, sebelum sujud sahwi, kita bahas sedikit mengenai sujud yang kita lakukan di setiap sholat kita, yang 2 kali sujud pada setiap rakaat itu. Ya, sujud yang kita lakukan setiap saat pada waktu sholat kita itu adalah merupakan rukun daripada sholat yang tidak boleh kita tidak kerjakan dengan benar. Dan kalau kita tidak kerjakan sesuai dengan syariat, maka tidak salah sujud kita dan sekaligus sholat kita menjadi tidak sah. Nah, kemudian dalam sujud ini yang saya maksudkan sujud yang setiap saat dalam sholat kita itu ya ada bacaan sunat yang kita disunatkan untuk membacanya atau disebut zikir dalam sujud. Nah, zikir dalam sujud itu ya sujud pada sholat itu ulama mengatakan itu hukumnya sunat hukumnya ya, artinya kalau tidak dibaca sholat kita sah, cuma tidak mendapatkan pahala sunat yang sangat besar maknanya. Ya, apa itu? Bacaannya adalah Subhana Rabbiyal A'la. Ya, itu yang paling pokok. Subhana Rabbiyal A'la. Berapa kali kita baca? Minimal 1 kali. Ketika kita baca 1 kali, berarti kita sudah mendapatkan pahala sunat membaca zikir di dalam sujud itu sendiri. Subhana Rabbiyal A'la. Kemudian ulama menambahkan dan mengatakan
sunat ditambahkan kata wa bihamdihi. Jadi itu sunat tersendiri itu kata wa bihamdihi yang kita tambahkan. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Cukup dengan subhana rabbiyal a'la saja? Ya cukup. Cuma kalau mau tambah sunat lagi, lebih sunat lagi, sumber yang lain adalah tambah dengan wa bihamdihi. Maka lengkaplah bacaan sujud kita menjadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Dan paling kurang 1 kali. Nah, paling kurang 1 kali. Akan tetapi mau yang sempurna, ulama mengatakan silahkan baca 3 kali. Itu disebut sebagai adnal kamal. Adnal kamal itu adalah sempurna yang paling kurang. Sempurna sudah itu namanya bacaan yang 3 kali itu. Cuma sempurna yang paling rendah, paling bawah lah. Sempurna yang paling bawah. Itu sudah sempurna namanya. Artinya jangan cuma 1 kali tok. Nah, makanya ulama merekomendasikan ya 3 kali. Ya 3 kali, sebenarnya 1 kali boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Itu sudah kita mendapatkan pahala membaca zikir dalam sujud yang sempurna. Sudah sempurna namanya. Yang 3 kali itu. Nah, kemudian kalau mau yang lebih sempurna lagi, tambah lagi 2, jadi 5 kali, 7 kali. Artinya 5 kali lebih sempurna dari 3 kali. Ya, ganjil. Ya, 5 kali lebih sempurna dari 3 kali. 7 kali lebih sempurna dari 5 kali dan seterusnya. Dan ulama mengatakan di sini adalah ya al-iktisar an khilaful aula wa yatil imam bis salasi wa illam yarba al ma'mumun fa idza jawal akmalu minna khamsun ila 11. Nah, paling banyak adalah 11 kali. Paling banyak 11 kali. Cukuplah. Itu paling banyak 11 kali. Subhana rabbiyal a'la. Ulang sampai bagaimana kalau lebih dari itu? Nah, tergantung. Kalau kita sholat, ya kalau kita sholat sendirian silahkan saja lama-lama. Ya panjang-panjang atau sering-sering atau ulang-ulang terus. Tapi persoalannya kita adalah terutama sang imam ini, ya. Di dalam kita sholat berjamaah, imam itu dituntut untuk memimpin sholat secara ringan, ya. Ira amma bikumun nas fal yukhaffif. Kalau kalian mimpin sholat, maka ringankanlah sholat kalian. Itu hadis Rasulullah, hadis sahih. Terus ulama menyimpulkan yang disebut dengan apa itu? Dengan sholat ringan adalah termasuk wayatil imam bis salasi. Nah, termasuk adalah membaca zikir dalam sujud itu jangan banyak-banyak. Berapa itu? Wayatil imam bis salasi. Ya, maka imam itu disuruh
untuk membaca zikir sujud itu dan zikir ruku sekaligus itu cukup 3 kali saja. Cukup 3 kali saja. Wa ya'til imam bis salasi. Fa idza zada 'alaiha bi ghairi ridahum kuriha. Kalau ada jamaah salat berjamaah, terus jamaah ini bervariasi, ya, bervariasi, ya. Ada yang punya kepentingan yang tidak sama, ada yang misalnya yang sakit, kurang sehat, atau ada juga yang sebentar lagi mau pergi, ditunggu sama pesawat, mau naik pesawat. Ada lagi si ibu-ibu misalnya pas dia sholat tadi dia tinggalkan kompor nyala misalnya kan, itu. Nah, itu termasuk. Atau ada nanti anaknya yang menangis misalnya kan. Nah, itu kan sudah beragam kan namanya. Nah, ketika ini yang terjadi, maka imam itu jangan sampai melebihi bacaan zikirnya lebih dari 3 kali. Cukup 3 kali saja untuk bacaan zikir dalam sujud dan ruku dan sujud. Cukup 3 kali saja supaya sholat menjadi tidak lama dengan kepentingan seperti tadi. Nah, bahkan di sini dikatakan adalah fa in zada 'alaiha bi ghairi ridahum, kalau imam menambahkan bacaannya lebih dari 3 kali bacaan zikir sujudnya, zikir rukunya, tetapi ini makmum ini kondisinya seperti itu, maka itu hukumnya kuriha, dimakruhkan. Nah, hukumnya makruh. Nah, sepertinya kondisi daripada jamaah kita yang di mana-mana. Kita tidak khusus jamaah yang memang namanya jamaah mahsurin. Jamaah dalam suatu ada 2 jamaah salat, jamaah mahsurin, jamaah ghairu mahsurin. Jamaah yang mahsurin itu dia rela berpanjang-panjangan, semua makmum ini suka, tidak ada masalah kalau dia panjang-panjang. Kalau yang itu tuh silakan saja bagi seorang imam, ya. Kalau ini jamaahnya seragam, orang yang suka panjang-panjang, ya, panjang-panjang sholatnya, silahkan. Kalau yang itu tidak jadi makruh kalau yang itu, ya. Tapi karena kita beragam, maka kita pakai yang ini, ya. Jadi ringankanlah sholat, ya, dengan termasuk membaca ya ayat surat tasbih atau zikir dalam sujud maupun ruku, itu adalah yang yang 3 kali, ya. Dan bacaannya di dalam sholat itu, ya, dalam sujud atau ruku itu sebenarnya tidak hanya tasbih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu, melainkan di dalam kita sholat sendiri, ya, tapi sholat sendiri ada doa-doanya, ada doa yang disyariatkan, dianjurkan kita baca, ya, baca doa justru di sana itu, ya. Misalnya di sini, ya, dikatakan Allahumma kalau ruku, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu, ya, dan seterusnya, khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi, ya, dan seterusnya, panjang itu, ya, panjang doa-doa. Nah, tetapi untuk sholat berjamaah, ya, imam tidak dianjurkan yang itu. Tapi kalau sholat sendirian dianjurkan, silakan panjang-panjang, ya, panjang-panjang baca di dalam sholat kita, ya. Jadi, ya, dan itu doa sujud ini tidak hanya pada sujud terakhir, gitu loh.
setiap sujud. Tapi untuk sholat yang orang tidak jadi imam. Kalau sholat sendiri silakan panjang-panjang berdoa dalam sujud. Karena hadis Rasulullah mengatakan bahwa ya aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun fa aksirud doa. Yang lebih dekat hambaku ketika dia dalam keadaan sujud, maka kita diminta untuk banyak-banyak berdoa di dalam sujud. Tapi dan doa kita itu sebaiknya yang ma'sur kayak yang tadi itu. Atau silakan doa-doa yang lain tidak apa-apa. Tapi yang utama adalah doa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu panjang-panjang kita berdoa, tapi sholat yang sendirian. Dan tidak harus pada sujud terakhir. Tidak harus. Setiap sujud kita lakukan itu. Silakan berdoa panjang-panjang, tapi bukan seorang imam yang diikuti oleh makmum yang beragam tadi. Itu. Nah, ada yang coba ada fenomena, ada ungkapan atau ada pernyataan kadang-kadang sepertinya itu syariat bahwa memanjangkan sujud terakhir. Memanjangkan sujud terakhir dalam artian di sujud terakhir baca doa banyak. Nah, bahkan kadang-kadang yang lihat imam juga terpengaruh itu. Ya. Nah, tetap hukumnya bagi imam mau sujud terakhir atau mau tidak, tetap yang tadi itu dimeringankan. Meringankan sholat, termasuk membaca tasbih atau doa atau zikir pada sujud itu ya cukup 3 kali. Ya. Jadi sujud terakhir tidak, dan yang tidak temukan tidak temukan dalam kitab yang muktabar sujud terakhir itu panjang-panjang. Nah, itu semua sujud gitu. Kalau kita sholat sendiri terutama itu, atau imam dengan makmum yang seragam yang mau panjang-panjang, silakan. Ya, tetapi kalau yang beragam tidak. Ya, jadi imam tidak perlu melakukan itu sampai sujudnya panjang sekali, sampai pineng makmumnya misalnya, ya, karena baca doa yang banyak di sujud terakhir. Sujud terakhir itu yang tidak ketemu di dalam ibarat. Jadi kalau memang itu yang dilakukan, ya semua sujud itu. Tapi ini adalah bagi mereka yang sholat sendiri, silakan. Mau sujud kapan saja. Nah itu, karena ada kesan bahwa itu sujud terakhir, panjang sujud terakhir. Tak ditemukan itu dalam ibarat. Coba yang cari-cari di berbagai ibarat, tidak ada yang menyebutkan begitu. Dalam sujud, untuk semua sujud itu yang terjadi. Paham nih? Nah itu dia, ya. Supaya dipahami dengan baik. Kalaupun misalnya nambah doa, ya yang pendek-pendek sajalah, ya, yang simpel-simpel saja. Misalnya mau nambah sedikit, ya subhanarabbiyal a'la 3 kali, ya nambah sedikit saja doanya. Ya, tidak usah yang panjang-panjang, tapi panjang sekali itu. Itu oleh syariat, terutama makmum yang beragam ini tadi itu. Makmum yang beragam itu. Ya, kecuali kalau sholat sendiri ya silahkan aja kan cerita itu. Nah itu dia terkait mengenai sujud di dalam sholat. Ada pertanyaan sampai dengan sila. Ayat? Oh, kalau ayat itu yang panjang maksudnya adalah ayat, taruhlah misalnya ukurannya pakai juz ammah. Ya, ulama mengatakan ya, yang panjang-panjang itu adalah yang di luar juz ammah sampai dengan sebelum wadduha itu menengah. Ya, tidak dikatakan panjang itu. Nah, kemudian sampai dengan yang terakhir sampai dengan qul rabbin nas.
itu disebut itu dikatakan sebagai ayat yang tidak panjang. Ya. Jadi misalnya jangan dikatakan bahwa misalnya amma yatasaaluna 'anin naba'il azim, jadi ayat seseorang itu dikatakan tidak panjang. Tidak panjang. Jadi kalaupun membaca itu tidak masalah bagi seorang imam. Ya. Iya. Ya, jadi yang dikatakan panjang tidak panjang sebenarnya, tidak panjang. Beberapa ayat dibaca oleh imam kita tidak panjang, tidak ada yang panjang. Selama ini yang perhatikan tidak ada yang panjang, tidak termasuk yang panjang. Ya, jadi tidak ada persoalan ya berkaitan dengan itu. Tadi patokannya adalah tasbih pada sujud dan ruku tadi itu. Nggih, jelas niki? Nggih, sila. Nggih. Ini ada imam menarik masalah sujud tadi yang lama. Nggih. Nggih, itu tadi sudah seperti tadi kan. Nggih. Bagaimana? Sila. Nggih. Kedua, dia bacaannya zikirnya 2 kali. Bisa enggak? Maksud pelonggok? Oh, 1 kali. Oh iya. Ya, sekali lagi itu adalah bacaan sunat, zikir sunat hukumnya. Sunat hukumnya. Dulu dipegang dulu yang itu sunat. Ingat, karena sunat hukumnya maka tidak mengapa-ngapain sholat. Sholat tidak berpengaruh. Sah sholat kita. Cuma yang bersangkutan kalau dia tidak baca tidak mendapatkan pahala sunat gitu loh. Itu dia, tidak mendapatkan pahala sunat. Boleh gitu sujud, diam, tidak apa-apa. Bangun lagi, sujud lagi, tidak baca apa-apa. Sah sholat. Sah sholat, tetapi tidak mendapatkan pahala sunat membaca zikir yang besar sekali pahalanya di dalam sujud. Baca 1 kali itu minimal. Okay. Mungkin itu yang disebut dengan sunat hayat. Ya, jadi itu salah satu sunat hayat. Ya, dalam sholat itu kan ada 2 sunat. Nah, sunat hayat dan sunat abad. Sudah kita bicarakan sunat abadnya. Sunat hayat itu termasuk adalah membaca zikir dalam sujud, dalam ruku. Artinya kalau 1 kali bagaimana? Tidak ada masalah. Tapi yang kalau mau sempurna, mau disebut sempurna bacaan kita adalah 3 kali minimal, gitu kan? 3 kali minimal. Itu sudah kita dapat membaca secara sempurna, tapi sempurna yang minimal, gitu. Sempurna minimal 3 kali. Itu yang kita pakai. Ya, makanya ulama merekomendasikan ya 3 kali. Tidak pernah disebut 1 kali, 2 kali, enggak, atau 5 kali, 7 kali dan seterusnya, enggak. Cuma 3 kali. Itu yang disebutkan oleh para ulama di dalam ibarat. Nggih, sila lanjut tadi. Nggih. Ruku 5 kali dia baca zikir itu khusus ruku dengan niat mungkin untuk membantu imam yang terlambat. Makmum. Nggih. Dengan beragam alasan itu jamaah ini. Jika tadi kan dimaklumkan nasam mana yang lebih baik sekarang ini. Baik, bagus. Bagus. Oke. Oke. Problem yang lain gitu ya. Oke. Oke, baik. Kalau niki, ya kalau yang ditanyakan niki kaitannya dengan
Arti menunggu makmum dalam rangka menunggu makmum dalam ruku itu lain cerita itu. Nah, itu dia. Nah, ini kata dia yang umum yang kita bahas, yang umum dalam kondisi umum. Tetapi ada yang baca dalam sebuah ibarat, ulama mengatakan ya 3 sampai 5 katanya. Kenapa 3 sampai 5? Misal ya, kalau taruh misalnya untuk bacaan sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi itu ulama mengatakan pakai 5 saja. Ada ulama yang bilang begitu, bukan 3, 5 saja. Kenapa begitu? Karena memperhitungkan makmum yang hendak turun, kan gitu. Hendak turun untuk sujud, kan dia bergerak. Ini imam kan sudah sujud, sudah menarikkan keningnya di sini tempat sujud kan. Berarti 5-nya dia baca 5 itu mengantisipasi, memperhitungkan makmum yang menuju tempat sujud itu, supaya makmum ini nanti mendapatkan membaca 3 kali ketika imam itu naik untuk mengambil misalnya duduk antara 2 sujud. Itu maksudnya. Jadi 5, 1 atau 2 itu dipakai untuk seakan-akan menunggu makmum yang hendak turun sujud. Maka diperkenalkan silahkan 5 kata ulama, kata sebagian ulama. Karena ada ulama yang bilang begitu, kita ikuti. Tidak apa-apa, kita ikuti. Dalam hal seperti misalnya sujud atau ruku atau sujud seperti tadi itu, untuk memperhitungkan untuk supaya nanti ini jamaah makmum ini tetap membaca 3 kali gitu. Nah, itu maksudnya. Ya. Jadi tidak plak harus 3 kali dalam berbagai kondisi, tidak seperti itu. Nah, akan tetapi ketika seorang imam merasa pada saat dia ruku, misalnya ruku pada rakaat terakhir, dia sedang ruku pada rakaat terakhir, seorang imam merasa ada seorang yang datang hendak berjamaah, kan gitu. Hendak masbuk untuk berjamaah masbuk, itu kan. Nah, kan syariatnya orang yang datang masbuk terus mendapatkan ruku sama imam kan dapat 1 rakaat dia. Ketika imam ini merasakan ada orang yang mau datang seperti itu, misalnya silahkan lebih panjang, tidak apa-apa. Dari 3, dari 5, dari 7 silahkan aja. Ya zikirnya itu maksudnya. Silahkan dia bisa 5, bisa 7, bisa 9. Ini karena merasa ada orang yang datang untuk ini. Itu namanya membantu orang yang datang supaya dia mendapatkan 1 rakaat karena dapat rukuk sama imam. Tadi kan yang tadi 3 itu kan umum itu. Itu norma umum yang bilangkan. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu itu yang dia yang disyariatkan. Tidak makruh kalau yang begitu, jelas tidak makruh. Ya karena kondisional kan sangat kondisional. Jadi makruh itu adalah pada kondisi yang umum tadi. Kalau kondisinya seperti yang tadi yang sebutkan, ya tidak apa-apa, dan tidak makruh hukumnya. Oke, jelas niki? Ibu-ibu jelas niki nggih? Oke, asal jangan salah paham aja, ini paling bahaya. Kalau salah paham dalam pemahaman dalam pelaksanaan sholat itu yang bahaya sekali itu. Wah, ini saya dengar begini padahal tidak begitu kan. Nah, itu yang bahaya itu. Nanti salah paham ya. Nah, salah paham nggih. Ini gitu. Nggih. Sila. Masih. Nggih. Oke. Boleh pakai bahasa Sasak gitu. Sholat tidak boleh ada bahasa yang lain selain bahasa Arab.
Kalau ada bahasa yang lain, batal sholat kita. Itu dia prinsipnya. Ya, jadi dengan demikian, maka sebisanya doa kita dalam sujud doa yang maksur, doa yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang seyogianya. Tapi boleh doa yang lain yang tidak maksur. Tapi jangan pakai bahasa selain bahasa Arab. Oke, tidak boleh. Kalau selain bahasa Arab tidak boleh. Tidak boleh dalam artian batal sholat kita. Nah, itu lari ya konsekuensi. Yang dalam hati, ya, bahasa Indonesia dalam hati bagaimana kita ngomong? Kan kalau mau doa kayak mau enggak dalam hati kan tidak bisa dilarang hati itu. Dia mikirin cakra, mikirin apa kan hati yang ngomong itu. Ya kan tidak bisa dilarang, ya. Kan tidak bisa dicegah hati dalam kondisi sholat juga sampai dalam kondisi sholat itu kan tidak bisa dicegah seperti itu kan gitu. Oke. Nah, jadi kalau dalam hati silahkan aja. Ya, berdoa dalam hati silahkan saja. Tapi yang jelas jangan kita pakai bahasa. Silakan. Ya. Ada kebetulan mungkin saya itu artinya saya pernah baca bahwa untuk doanya kalau di saat itu sebaiknya usah Al-Quran itu yang masih ragu gitu kan, artinya sebaiknya entah kita doanya ya Rasulullah atau ulama Doa masuk, oke. kembali ke baca entah ayat-ayat atau doa yang ada di Al-Quran. Oke, baik. Doa yang dibaca itu ya, bagaimana kalau doa dalam Al-Qur'an? Nah, dalam Al-Qur'an itu ada doa-doa kan? Ada doa-doa yang dalam Al-Qur'an misalnya Rabbi awzini an ashkur ni'matak. Itu kan doanya Nabi Allah Ibrahim kan misalnya kan seperti itu. Nah, doa dalam Al-Qur'an itu bisa berfungsi menjadi salah satu di antara yang dua. Artinya bahwa sekarang tergantung niat kita. Kalau niat kita itu adalah untuk berdoa, tidak ada masalah. Tetapi jangan niat kita berdoa itu adalah membaca Al-Quran. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, silakan aja Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan Al-Quran itu. Tapi ketika kita baca biasa sebagai doa, tidak ada persoalan. Dan karena memang tidak disyariatkan untuk membaca Al-Quran dalam sujud dan ruku kan gitu. Dalam sujud tidak boleh kita baca dalam artian tidak boleh dalam artian itu adalah makruh. Tetapi kalau kita baca doa yang ada dalam Al-Quran, tapi kita niatnya itu adalah doa, tidak ada masalah. Silakan saja. Gitu. Tapi yang memang yang paling utama adalah doa yang maksur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jelas niki? Okay. Baik, itu yang terkait dengan sujud pada sholat kita. Aneh, sudah isya sudah ini. Sedikit. Oke. Sedikit. Baik. Kemudian wayafud sujudus sahwi in sallama amdan. Nah, kembali ke sujud ke sujud yang macam yang berikutnya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan sebelum salam, kan gitu. Nah, sujud yang dilakukan. Dan di sanalah tempatnya sujud sahwi itu. Sementara ada kadang-kadang orang yang punya pemahaman boleh sujud setelah salam, sujud sahwi setelah salam. Kan ada orang yang mungkin pahamnya seperti itu gitu. Nah, sujud sahwi setelah salam itu bagaimana? Nah, yang jelas bahwa kalau kita sengaja salam, memang sengaja tidak mau sujud, walaupun kita memang disunatkan sujud sahwi, itu nanti ya selesailah sujud itu dalam artian tidak luput sujud itu hukumnya kalau sudah salam gitu. Artinya apa? Kalau memang kita tidak berniat untuk sujud ini, saya sengaja tidak sujud karena ya katanya misalnya meninggalkan sunat abad, jadi sudah meninggalkan kunut misalnya, kan disunatkan untuk sujud sahwi kan, tetapi kita memang tidak berniat untuk mau sujud, ingat kita, tapi tidak berniat untuk sujud, sudah berarti tidak punya kesempatan lagi untuk sujud sahwi gitu. Nah, kecuali kalau kita memang tadi kelupaan kunut misalnya, tadi saya mau sujud tapi lupa, nah ini lain cerita.
lupa dia sujud sahwi, itu yang itu ya boleh. Itu maksudnya. Itu jangan dikatakan bahwa boleh sujud sahwi setelah salam. Jangan dikatakan mutlak boleh gitu. Bolehnya maksudnya adalah kalau memang kita mau sujud sahwi, niat kita sujud sahwi karena kita melakukan perbuatan yang menuntut untuk kita melakukan sujud sahwi nanti ya sebelum salam, maka hendak kita lakukan boleh setelah salam. Cuman saja nanti itu setelah salam sujud 2 kali, ada kadang-kadang sujud 1 kali, 2 kali sujud sahwi itu 2 kali seperti biasa. Apa bacaannya? Bacaannya adalah yang biasa itu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la. Ada yang mengatakan subhana man la yanamu wala yasu, itu ulama mengatakan qila. Qila yang namanya kalau ulama mengatakan itu qila, ya itu ada orang mengatakan seperti itu, berarti sebagian kecil ulama yang mengatakan itu. Ya. Jadi bukan itu bacaannya yang utama ndak. Itu qila. Yang seharusnya adalah subhana rabbiyal a'la yang biasa itu. Ada yang mengatakan qila itu adalah kecil. Boleh ndak itu? Boleh sih, boleh. Ya, karena ada ulama yang mengatakan itu. Di dalam sholat itu tempatnya. Sebelum salam, di dalam sholat sebelum salam, bukan setelah salam. Ya, karena ada orang yang mengatakan boleh di luar salam, setelah salam, tapi belum titik itu. Kau masih komanya. Kalau salam kiri kanan kan langsung ambil sujud 2 kali gitu di luar. Iya, kalau orang itu memang tadi lupa, memang mau sujud cuma lupa. Dan setelah salam dia baru sujud. Itu loh. Boleh kalau yang itu. Boleh. Tapi kan tadi itu ya jangan sengaja tidak sujud tadi dalam salat itu, ya kan. Itu dia. Dan kapan itu dia lakukan? Misalnya apakah langsung misalnya dia lupa assalamualaikum mau sujud dia tapi lupa, yang namanya lupa kan udah. Tapi sempat dia misalnya ngomong-ngomong, sempat dia misalnya jalan apa misalnya, ya kita sini ndak sih pergi ke Cakranagara, ke Cakra sana misalnya kan, dia lupa misalnya, tadi saya mau sujud, apakah boleh dia? Boleh dia, misalnya sudah sampai Surya sampai sudah di sana, dia udah turun ke sana, mau turun. Dia lupa saya sujud, mau sujud sahwi tadi kan, mau sujud sahwi. Balik dia ke sini, pas sujud sana, ya sujud boleh. Tapi ingat bahwa kalau ketika dia sujud, mengambil posisi sujud begini, itu artinya yang bersangkutan masuk dalam sholat lagi. Dia masuk dalam sholat lagi. Tadi kan antara salam dan sujud yang dia lakukan itu adalah vakum tadi kan, dalam artian itu di luar sholat. Itu di luar sholat. Makanya boleh dia mengerjakan perbuatan yang membatalkan sholat sesungguhnya. Boleh karena dia sudah hendak sholat pada saat itu. Tapi ketika dia masuk pada posisi sujud, masuk sholat lagi dia. Itu loh. Itu dia. Masuk sholat lagi pada posisi sholat. Ya sujud, kemudian lagi sampai dengan salam, wajib salam. Ya. Jadi sujud 2 kali, terus kemudian duduk, terakhir salam lagi. Ya. Sujud. Ya menghadap kiblat. Harus menghadap kiblat. Hadap kiblat, langsung sujud. Kalau masih berdiri belum masuk dalam sholat namanya itu. Ya. Sujud langsung. Ya. Ya kan dari jalan-jalan, tadi. Enggak usah itu langsung sujud. Iya. Kalau dalam posisinya kan tadi Surya balik di sini. Itu begini langsung ngadap kiblat sujud. Enggak, betul. Iya betul. Langsung sujud. Sujud langsung. Itu. Sujud langsung. Itu. Supaya paham benar. Ya. Prakteknya paham benar. Mau
yang berdiri maupun duduk langsung sujud itu yang memulai kita mengatakan aktivitas salat, masuk dalam salat. Iya, yang begitu aja. Ya, Assalamualaikum. Kan kita tidak tasyahud akhir kan? Sama. Ya, orang kita sudah selesai begitu bangun dari sujud yang kedua, ya sudah tinggal salam doang. Tidak perlu duduk tabarruk. Nah, sujudnya iftirash saja. Baik. Sudah niki ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti. Wallahul muwaffiqul hadi ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.